dahulu. Nama saya Jessica Akbar. Perkenalkan, nama saya Andrea. Nama saya Alvina Luciana Badani. Nama saya Kaila Fitara Madani. Nama saya Gadis Bagahap. Nama saya Laila Prawitasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Pelahak dari kelas 10J, ingin mempresentasikan tentang materi yang sudah dibuat oleh kelompok saya, yaitu sistem komputer. Yang pertama ada identifikasi komputer, yaitu pertama ada CPU, Central Processing Unit, yaitu berfungsi sebagai otak komputer, memproses dan menjalankan semua perintah. Yang kedua ada RAM, Random Access Memory, yaitu berfungsi sebagai otak komputer, memproses dan menjalankan semua perintahnya. Yang ketiga ada hard disk atau SSD, penyimpanan, berfungsi untuk menyimpan data permanen seperti file, aplikasi, dan sistem operasi. Yang keempat ada motherboard, yaitu papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer agar bisa bekerja sama. Yang kelima ada power supply atau PSU, berfungsi memberikan dan mengatur daya listrik ke semua komponen komputer. Selanjutnya ada diagram sistem komputer. Sistem komputer bekerja menggunakan alur seperti input, process, output, dengan storage atau penyimpanan sebagai pendukung utama. Yaitu penjelasannya itu ada input. Input adalah perangkat yang memasukkan data ke komputer, contoh seperti keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Kedua ada processing atau pemrosesan. CPU mengolah data menjadi informasi. CPU terdiri dari ALU, yaitu aritmatik, logik, unik, melakukan operasi matematika dan logika. CU yaitu control unit, mengatur jalannya instruksi. Yang ketiga ada strategi, yaitu penyimpanan, tempat komputer menyimpan data. Primary storage yaitu RAM atau charge. Secondary atau storage yaitu hard disk atau SSD. Yang keempat dan yang terakhir itu ada output, perangkat yang menampilkan hasil pemrosesan kepada pengguna, contoh seperti monitor, printer, atau speaker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus sederhana. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah gabungan hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware pengguna yang bekerja bersama untuk menginput, memproses, menyimpan, dan menampilkan data. Komponen utama sistem komputer: 1. Hardware, perangkat keras, semua bagian komputer yang bisa disentuh secara fisik. A. Input device, perangkat masukkan, berfungsi memasukkan data. Keyboard, mouse, touchscreen, scanner, webcam, mikrofon. B. Proses device, perangkat pemroses, bagian yang memproses atau mengolah data. CPU, Central Processing Unit, otak komputer. RAM, Random Access Memory, tempat data sementara. GPU atau VGA, kartu grafik, mengolah tampilan visual. Motherboard, penghubung semua komponen. C. Output device, perangkat keluaran, menghasilkan informasi yang dapat dilihat atau didengar, seperti monitor, printer, speaker, headset. Storage device, perangkat penyimpanan, menyimpan data dan program. Ada hard disk, SSD atau SD, flash disk, dan memory card. B. Oke. Apa itu sistem komputer? Yang kedua ada software atau perangkat lunak, program atau aplikasi yang menjalankan fungsi komputer. A. Sistem software, sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, dan Android, mengatur hardware dan menjalankan aplikasi. B. Application software seperti Word, Excel, Chrome, WhatsApp, game, digunakan untuk aktivitas tertentu lainnya. Software tidak bisa disentuh, tetapi bisa digunakan. Yang ketiga ada brainware atau pengguna, manusia yang mengoperasikan komputer seperti operator, programmer, teknisi, pengguna biasa atau user. Tanpa brainware, hardware dan software tidak akan berguna. Kemudian, cara sistem komputer bekerja. Sistem komputer bekerja melalui 4 tahapan. Yang pertama, input. Pengguna memasukkan data atau perintah ke komputer.
Contohnya, mengetik, klik mouse, atau memindai foto. Yang kedua, ada proses. Data diolah oleh CPU, RAM, dan perangkat pemroses lainnya. Contohnya, menghitung, menjalankan aplikasi, membaca file, memproses gambar. Lalu yang ketiga ada storage. Data disimpan sementara atau permanen. Contohnya, file disimpan di SSD, gambar masuk ke RAM saat dibuka. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu output. Hasil pemrosesan ditampilkan kepada pengguna. Contohnya, monitor menampilkan hasil, printer mencetak dokumen. Studi kasus sederhana juga memiliki contoh alur kerja sistem komputer. Misalnya, saat mengetik dokumen, yaitu input, mengetik di keyboard. Yang kedua ada proses, yaitu CPU memproses huruf. Lalu ada RAM menyimpan data sementara. Lalu ada strike, dokumen disimpan ke SSD. Lalu ada output, teks muncul di layar, bisa dicetak. Mengapa sistem komputer penting? Karena sistem komputer digunakan untuk pendidikan, perkantoran, komunikasi, industri, hiburan, dan penelitian. Semua aktivitas yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari terjadi karena kerja sistem komputer. Lalu ada refleksi kelompok. Saya belajar bahwa sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yang saling bergantungan, yaitu hardware, software, dan brainware. Salah satu dari ketiganya, komputer tidak dapat bekerja sebagai sebuah sistem jika tanpa salah satu. Bagaimana cara hardware, software, dan brainware saling berkomunikasi sehingga suatu perintah bisa diproses dengan cepat dan baik dan tepat, yaitu pengguna adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa pengguna, secanggih apapun perangkat keras dan lunak, komputer hanyalah benda mati yang tidak berguna. Jadi, kesimpulannya yaitu sistem komputer adalah gabungan dari 3 komponen utama. Perangkat keras yaitu tubuh fisik komputer, perangkat lunak yaitu perintah atau program, dan terakhir pengguna yaitu manusia yang mengoperasikan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dan harus bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih.